Salam, Bapak-bapak kaum pria yang Tuhan kasihi. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kita anugerah kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera di sepanjang hari ini, bahkan satu pekan yang telah kita lalui bersama dengan beragam aktivitas. Di akhir pekan ini kembali, para pria yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang nanti kita dengar bersama-sama menjadi tuntunan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan sekaligus menjadi pembelajaran penting dan berharga untuk kita jadikan sebagai pedoman kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kaum pria yang Tuhan kasihi, bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kami kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau juga ya Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan dan kekuatan untuk dapat kami merangkai karya di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu pekan yang telah kami jalani bersama-sama. Malam hari ini di akhir pekan yang kami tengah jalan bersama-sama, kembali kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon, tuntun dan berkatilah ya Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan kepada kami, sehingga dengan tuntunan tangan kasih Tuhan, kebenaran firman itu tidak berlalu dan tidak menjadi sia-sia. Oleh karenanya, dengan rendah hati kami memohon, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kini kami siapkan diri dan hati kami untuk menyambut kebenaran sabda-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Rekan-rekan kaum pria yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Roma pasal 16. Kita akan mendengarkan beritanya mulai ayat 17 hingga ayat yang ke-20, sebagaimana yang disiapkan oleh renungan setara GKP. Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 20, firman Tuhan disampaikan kepada kita demikian. Peringatan. Demikian judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia
Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, berita firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama saat ini, yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kaum pria yang berbahagia dan yang bersukacita, ada ungkapan bijak mengatakan, pisau di tangan seorang koki akan melahirkan masakan yang enak dan lezat. Namun pisau di tangan seorang penjahat akan melahirkan tindakan dan perbuatan yang merusak bahkan mencelakai. Bendanya sama, saudara-saudara kaum pria. Bentuknya memang bisa berbeda. Tapi sekalipun bendanya sama, maka akan sangat tergantung di tangan siapa benda itu dipegang dan oleh siapa benda itu dipegang. Ketika benda itu dipegang oleh seorang juru masak, maka pasti akan melahirkan sesuatu yang mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah, bahkan mendatangkan nilai lebih. Tapi ketika benda itu ada di tangan orang yang tidak berniat baik, ada di tangan orang yang niatnya jahat, maka justru bisa melahirkan celaka dan bahaya. Hal inilah yang hendaknya juga menjadi perhatian kita selaku kaum pria. Berangkat dari kata bijak tadi, maka Rasul Paulus mau mengajak kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Paulus mencium ada gelagat yang kurang baik. Paulus mencium ada bahaya yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Tuhan pada waktu itu. Bahkan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop bacaan kita secara utuh dengan judul peringatan, maka ada gelagat yang kurang menyenangkan yang jika ini tidak diantisipasi, yang ini jika tidak diwaspadai sejak awal, ini bisa melahirkan hal-hal yang justru merusak kehidupan dan keutuhan persekutuan. Itulah sebabnya bapak-bapak kaum pria yang Tuhan kasihi, melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberikan sebuah pesan. Tetapi aku menasehatkan kamu supaya saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Rupa-rupanya pesan ini ingin mengingatkan saudara-saudara di Roma bahwa ada orang-orang yang punya niat tidak baik, atau ada kelompok yang punya niat ingin merusak kehidupan yang penuh harmoni di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di Roma. Gelagat yang tidak baik ini disinyalir akan segera terjadi jika tidak diantisipasi. Gelagat yang tidak baik ini sudah terendus oleh Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus memberi peringatan supaya mereka waspada, supaya mereka berhati-hati terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyebarkan pengajaran dan berita di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Secara tidak langsung melalui bagian ini, saudara-saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus menangkap tujuan atau motivasi dari orang-orang yang hendak menghadirkan tindakan atau perbuatan
atau suasana kehidupan yang justru menjadi bibit perpecahan. Ditangkap oleh Rasul Paulus sebagaimana diungkapkan di ayat yang ke-18 bahwa orang-orang tersebut atau kelompok orang-orang ini menyampaikan pengajaran. Tujuannya bukan untuk melayani Yesus. Tujuan mereka bukan untuk melayani Kristus yang telah memberikan hikmat dan kemampuan kepada mereka untuk mengajar. Tapi tujuannya adalah kepentingan diri mereka sendiri. Kepuasan kehidupan jasmani mereka. Yang oleh Rasul Paulus dikatakan mereka hanya mementingkan perut mereka. Nah, karena itulah para pria yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali melalui ayat yang ke-18 ini bahwa setiap orang dapat menerima pesan dan informasi, dapat menerima berita. Namun, apakah berita itu telah kita olah atau belum? Maka itu sangat tergantung pada kita. Artinya, ketika kita bersama-sama menerima satu informasi, maka olahlah informasi itu. Kemudian setelah kita olah dengan baik, maka sebarkanlah informasi itu dengan baik pula. Ungkapan kata bijak di awal, pisau di tangan seorang koki bisa melahirkan masakan yang enak dan lezat, namun pisau di tangan seorang yang jahat dapat melahirkan kebinasaan dan kehancuran. Maka demikian pula informasi yang kita terima. Ketika kita menerima informasi, lalu kita tidak mengolah itu dengan baik dan bijaksana, maka kita bisa saja menjadi orang yang menyebarkan informasi itu keliru dan tidak baik. Oleh karena itu penting kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Secara tidak langsung, bapak-bapak kaum pria yang Tuhan kasihi, Paulus mau menekankan kepada kita, jangan tergiur dan terhanyut oleh kata-kata yang muluk, oleh janji yang manis, oleh kata-kata yang membuat kita menjadi seolah-olah sedang melayang di langit ketujuh. Jangan tergoda dengan janji-janji manis yang mau disampaikan dan diberikan. Karena bisa jadi janji-janji itu bukanlah sesuatu yang mendatangkan faedah dalam hidup kita. Saya mencoba mengajak kita, para pria yang Tuhan kasihi, untuk belajar dari beragam kasus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak orang menawarkan janji manis hanya dengan menyetorkan investasi yang jumlahnya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dengan kata-kata yang manis, orang digiur atau dibujuk hanya dengan nyetor 500 ribu, 700 ribu, 1 juta rupiah, ia akan memperoleh sesuatu yang wow suatu saat nanti. Paulus mau mengingatkan kepada kita, belajarlah bijak untuk menyikapi hal-hal yang demikian pula. Terlebih adalah ajaran-ajaran yang disampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak ajaran yang menyebar dan mungkin juga berseliweran di media sosial, yang setiap menit kita bisa buka, kita bisa dengar, kita bisa lihat. Tapi mari bijaklah untuk menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan buru-buru menelan apa yang disodorkan kepada kita. Jangan buru-buru memakan apa yang disodorkan pada kita tanpa kita mengolahnya dengan baik. Dalam hal ini, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi,
melalui peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saudara-saudara di Roma, maka secara tidak langsung saya dan saudara-saudara sekalian diajak untuk menjadi filter yang baik. Filter yang mampu menyaring apa yang didengar, apa yang dilihat di tengah-tengah kehidupan kita sebelum kita menyampaikannya kembali kepada orang lain. Saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, nasihat ini tentu saja disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menjaga stabilitas kehidupan bersama dalam sebuah harmoni. Nasihat ini tentu saja disampaikan oleh Rasul Paulus untuk tetap memelihara keutuhan kehidupan saudara-saudara yang ada dalam persekutuan. Dan dengan nasihat yang sama pula, sebagai kaum pria kita diingatkan kembali. Ada peran, ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun dalam peran, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita diingatkan untuk selalu bersama-sama mewujudkannya dengan bersama-sama juga mengolah setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita karena kita sedang melayani Dia. Kita sedang melayani Tuhan yang telah mempercayakan tugas pelayanan itu kepada kita. Maka sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, saya yakin, saya percaya, kita tidak mungkin memberikan pelayanan yang setengah-setengah. Kita tidak mungkin memberikan kualitas pelayanan yang asal-asalan. Tapi kita harus tertantang, terpacu, dan termotivasi untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Karena yang kita layani bukan manusia, bukan diri kita sendiri, tetapi Allah yang telah mengutus kita. Itulah sebabnya melalui peringatan ini Rasul Paulus mau mengajak kepada kita, tetaplah bijaksana, tetaplah jadi filter yang baik untuk dapat menerima, mengolah, dan kembali menyebarkan berbagai informasi yang patut kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mesti hati-hati jangan sampai kita justru menyebarkan informasi yang merusak harmoni, yang merusak relasi, yang merusak hubungan kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Selamat merangkai karya saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, dengan bersikap bijak dan menjadi filter yang baik dari setiap berita dan informasi yang kita terima sebelum kita sebarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan mempercayakan alat berharga pada kita supaya alat itu mendatangkan manfaat, bukan kehancuran dan kebinasaan, tapi supaya alat itu melahirkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama. Amin. Saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, bagi kita yang berkerinduan untuk menyampaikan dukungan persembahan bagi pelayanan kaum pria, maka dapat disampaikan dengan cara memasukkan persembahan kita ke dalam amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk kaum pria. Persembahan kita yang telah di dalam amplop dengan tulisan kaum pria itu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada hari Minggu, di mana kita ambil bagian dalam arak-arakan peribadatan. Kini mari kita menutup renungan kita malam hari ini dengan kita menaikkan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami dengarkan bersama-sama. Di tangan kami Tuhan mempercayakan alat yang berharga dan berguna. Maka dengan kepercayaan itu Tuhan mau mengajak kami untuk menjadikan alat yang Tuhan percayakan kepada kami itu mendatangkan manfaat dan kegunaan, melahirkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama. Kami diutus dan dipanggil bukan untuk merusak harmoni, tapi kami dipanggil dan diutus untuk mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu berkatilah kami selaku kaum pria ya Tuhan, supaya kami juga memikirkan, menggumuli, dan mewujudkan karya pelayanan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang telah mengutus dan mempercayakan kepada kami pelayanan ini. Dalam kesempatan syafaat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Bapak Jeffrey Christian Poli, Bapak Hengki Haumase, Bapak Terry Wirya, Bapak Midian Panjaitan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Adri, Bapak Jeffrey Likumahua, Ibu Andriani Ularu Maupula, dan juga mereka yang lainnya. Dalam kondisi mereka membutuhkan pertolongan, perawatan,
penuh dalam pimpinan penyertaan-Mu. Berkatilah setiap usaha yang dilakukan, supaya usaha-usaha itu mendatangkan kesembuhan. Tuhan, kami menyerahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Berbagai upaya melalui vaksinasi, berbagai upaya melalui peningkatan kualitas untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, kami yakin dan percaya semua itu pasti akan Tuhan berkati pada waktunya. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh karya-karya kami, bahkan usaha dan pekerjaan kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendirilah yang menolong dan menopang kami untuk dapat melakukan setiap tugas pekerjaan kami, untuk berusaha dan mengolah kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Dan inilah doa permohonan kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa turut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kaum pria yang Tuhan kasihi, renungan kita di akhir pekan ini. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.